Halo sahabat rumah belajar, Om Swastiastu. Salam Nangun Satkerti Loke Bali. Melalui pola pembangunan semesta berencana menuju Bali era baru. Anak-anak bertemu kembali dalam pelajaran biologi kelas 11 dengan materi dampak narkoba terhadap sistem koordinasi. Silakan kalian simak video berikut ini. Bandar narkoba yang memberikan perlawanan ini akhirnya tewas di tempat akibat timah panas yang bersarang di tubuhnya. Polisi juga menyita barang bukti berupa sabu sebanyak 2 kg dari tangan bandar. Sebelumnya bandar narkoba sudah menjual 50 kg sabu di Medan. Narkoba jenis sabu ini didapat dari Malaysia dan dijual dengan cara transaksi dari hotel ke hotel. Tersangka Ayub ini merupakan salah satu pimpinan dari sebuah kelompok jaringan narkotika yang ada di Kota Medan. Dia berasal dari Aceh tetapi juga tinggal di Bogor. Nah, ketika datang ke Kota Medan kembali dengan maksud dan tujuan untuk mengecek situasi perdagangan narkotika yang ada di sini dan sekaligus juga membawa kurang lebih sekitar 50 kg. Dan dari 50 kg tersebut sebagian besar sudah terjual dan hanya tinggal tersisa 2 kg yang kita tangkap pada tadi malam. Setelah kalian menyimak video tadi, apa yang kalian ketahui tentang narkoba? Bagaimana dampak narkoba terhadap sistem koordinasi? Dan bagaimana kiat-kiat yang kita ambil untuk menghindari narkoba tersebut? Untuk lebih jelasnya, perhatikan penjelasan berikut ini. Narkoba adalah singkatan dari narkotika, psikotropika, dan obat-obatan terlarang yang jika dikonsumsi akan mempengaruhi sistem saraf pusat sehingga dapat mengubah perasaan dan cara berpikir orang yang menggunakannya. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semi-sintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, misalnya opium, morfin, dan ganja. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997, psikotropika adalah zat atau obat baik alamiah maupun sintesis, bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh seleksi pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan pada aktivitas mental dan perilaku, misalnya amfetamin, ekstasi, sabu-sabu. Obat-obatan terlarang atau bahan adiktif berbahaya lainnya adalah bahan-bahan alamiah, semi-sintesis maupun sintesis yang dapat dipakai sebagai pengganti morfin atau kokain yang dapat mengganggu sistem saraf pusat, misalnya alkohol, kafein, nikotin. Berdasarkan sifat pengaruhnya, narkoba dibagi menjadi 3 golongan, antara lain 1. Golongan stimulan. Golongan stimulan dapat merangsang sistem saraf pusat dan dapat menyebabkan organ tubuh, jantung dan otak bekerja lebih cepat, sehingga mengakibatkan penggunanya lebih bertenaga serta cenderung lebih senang dan gembira untuk sementara waktu. Misalnya amfetamin, ekstasi, kokain, kafein, dan alkohol. 2. Golongan depresan. Golongan depresan menekan atau mengurangi kerja sistem saraf, sehingga menurunkan aktivitas pemakainya menjadi lambat atau tertidur, misalnya opiat, barbiturat, dan ganja. 3. Golongan halusinogen. Golongan halusinogen bersifat mengacaukan sistem saraf pusat, memberikan pengaruh halusinasi yang berlebihan, dan lama-kelamaan membuat perasaan khawatir yang berlebihan atau paranoid, misalnya ganja, ekstasi, magic mushroom, peyote, meskalin, dan LSD. Dampak buruk penyalahgunaan narkoba. 1. Gangguan fisik. Toleransi tubuh dalam pemakaian jangka panjang jumlah zat yang sama tidak mampu menghasilkan rasa atau akibat yang sama.
Gejala pemberhentian pemakaian obat adalah rasa sakit di sekujur tubuh, mempercepat atau memperlambat denyut nadi, jantung dan paru-paru yang dapat menyebabkan kematian. 2. Gangguan psikologis. Gangguan psikologis dapat mengakibatkan kemampuan berpikir rasional menurun drastis, ketergantungan psikologis, gangguan mental, dan emosional. 3. Dampak ekonomi. Dampak ekonomi di sini terlihat dari membutuhkan uang yang sangat besar untuk memenuhi ketergantungan terhadap obat-obatan. Negara dan masyarakat dirugikan dalam berbagai aspek seperti keamanan, biaya kesehatan, dan kesempatan pendidikan. 4. Dampak sosial. Dampak sosial dapat dilihat dari rusaknya hubungan kekeluargaan dan pertemanan, berpengaruh pada kesehatan masyarakat, misalnya penularan HIV, hepatitis B, tuberkulosis, overdosis, dan kematian. Kiat-kiat menghindari penyalahgunaan narkoba. 1. Tidak mencoba-coba menggunakan obat-obatan terlarang. 2. Meyakinkan diri tidak membutuhkan narkoba dalam menghadapi persoalan hidup. 3. Membatasi pergaulan dengan kelompok pengguna narkoba. Untuk tugas mandiri, buatlah sebuah poster tentang dampak penggunaan narkoba. Sekian materi kita hari ini. Terima kasih sudah menyimak dengan baik. Om Santi 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 Om.